Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman sekalian yang sedang mudik atau yang akan mudik. Semoga Anda selamat sampai tujuan dan kembali kepada tempat semula dengan selamat. Dan pada teman-teman yang sedang menjalankan ibadah saum, semoga amalan kita atau ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan status fitri lagi di nanti Idul Fitri. Ada pertanyaan yang masih datang kepada saya. Kita akan terus berhubungan atau kita akan terus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dari teman-teman semua. Tadi ada pertanyaan yang sangat gitu ya, menantang sedikit. Bagaimana yang putus kontrak? Atau bagaimana eh, yang relawan? Kami yang relawan itu bagaimana? Nah, yang saya jawab yang pertama. Yang putus kontrak seperti dikatakan oleh Ibu Dirjen kemarin bahwa itu akan menjadi pertimbangan selama Anda masuk ke sistem informasi sumber daya kesehatan. Anda akan masuk ke sana. Jadi bagaimana kalau misalkan di mana? Nah, untuk sistem informasi sumber daya kesehatan, Anda tentunya harus cari orang yang bisa membantu di tempat Anda, di tempat kerja Anda. Kemudian kalau memang tidak ada, biasanya ada yang bantu apakah di profesi atau di dinas kesehatan. Mudah-mudahan bisa bantu orang-orang tersebut. Status sukuan atau ya belum kesukuan. Status yang putus kontrak itu akan dipertimbangkan selama nanti Anda masuk sistem informasi sumber daya kesehatan. Nanti akan apa? Bagaimana yang swasta? Ya Anda tinggal sebenarnya kan sistem informasi yang ada di Kemenkes ini, sumber daya kesehatan ini kan seharusnya mencakup semua tenaga yang ada di Indonesia seharusnya, sehingga pemetaannya lebih mudah seharusnya. Tapi nanti Anda coba. Tapi jangan khawatir karena Pak Alex Denny, Dr. Alex Denny dari Deputi Sumber Daya Manusia Kemenpan RB mengatakan akan ada dua kategori. Yang pertama honorer dan yang kedua adalah yang baru. Nah, ada dua, honorer dan baru. Bagi yang honorer itu masih dalam pembahasan. Jadi belum ada yang fix. Masih dibahas. Jadi tidak ada istilah yang honorer itu nanti masuk otomatis diangkat. Jadi tinggal diam-diam saja, tidak. Anda melalui proses. Namanya afirmasi adalah pemberian poin tambahan atau pemberian nilai tambahan. Ya kalau saya juga ingin lah semuanya diangkat, tetapi yang belum jelas sampai saat ini pola afirmasinya itu seperti apa? Apakah memang diangkat otomatis atau hanya pemberian nilai tambahan misalnya? Kalau kemarin kalau seperti di CPNS itu ada orang yang apa ya, disabilitas misalnya, contoh saja ya, disabilitas itu misalnya nambah poinnya 3 atau 30 misalnya, itu bisa saja seperti itu. Jadi kayak tahun kemarin juga pada saat ada CPNS yang tahun 2020 kalau tidak salah, orang yang sudah mengikuti program Kementerian Kesehatan itu dapat poin 10% penambahan. Itu juga afirmasi. Apakah afirmasinya seperti itu? Belum ada titik terang karena surat edaran menteri itu belum keluar. Hemat saya bagaimana? Menurut saya Anda persiapan saja. Kalau nanti ujiannya sama seperti sebelumnya, Anda ujian atau Anda memang nanti diverifikasi, kita tidak tahu. Apakah Anda ujian, nanti nilai ujian itu diberikan nilai tambahan atau memang nanti diangkat sesuai dengan kompetensi Anda masing-masing misalnya. Tetapi kalau lihat dari pembicaraan-pembicaraan yang ada, kemungkinan pemberian nilai itu lebih besar dibanding nanti diangkat otomatis. Itu yang paling pahit itu ya. Jadi kalau paling itu yang diambil oleh pemerintah, yang paling pahit itu diambil oleh pemerintah, artinya Anda harus sama berjuang dengan
orang yang baru yang kurang dari 10 tahun. Oh ya, dari Bu Dirjen mengatakan bahwa yang dipertimbangkan itu yang 10 tahun ke atas. Yang afirmasi itu. Artinya yang belum 10, walaupun kata beliau, walaupun yang kurang dari atau masa kerja itu juga akan diperhatikan. Jadi teman-teman, akan lebih baik Anda mempersiapkan diri sebaik-baiknya, terutama yang baru. Karena ujian itu tadi ada yang honorer, ada yang baru. Kalau yang baru jelas. Kalau yang baru jelas, nanti polanya apakah nanti Anda melamar ke formasi masing-masing atau nanti Depkes yang menentukan. Maksudnya begini. Kalau Bu Dirjen mengatakan bahwa kalau kemarin pelamar melamar ke tempat formasi tersebut, tetapi sekarang Depkes yang menentukan. Jadi misalkan Anda melamar di sini, ya Anda harus siap dong ditempatkan dimanapun di seluruh Indonesia. Tapi mudah-mudahan sih masih bisa melamar ke tempat. Tapi ada ya keuntungan yang menarik, yaitu Indonesia Tengah dan Indonesia Timur lebih diprioritaskan karena targetnya tahun 2023 2024 itu harus ada 9 tenaga yang ada di puskesmas, semuanya harus merata. Itu yang menjadi concern Departemen Kesehatan. Kemudian teman-teman yang memiliki IPK yang baik, lulusan yang baik ataupun cum laude, usulan dari Deputi yang Pak Deputi, Pak Alex, Dr. Alex itu dan Deputi Kemenpan RB mengatakan untuk wilayah 3T terluar, tertinggal, terjauh ya berarti. Itu diusahakan orang 2 tahun, itu 2 tahun. Untuk orang yang pintar, orang yang berprestasi di sana nanti ada kompensasi khusus. Jadi kita belum bisa menyatakan bahwa oh ini yang honorer otomatis, oh yang honorer nanti ada nilai tambahan, oh yang sukuan juga ada nilai tambahan atau yang lain sebagainya. Kita belum bisa menyebutkan seperti itu karena surat edarannya belum ada. Tetapi yang bisa kita katakan saat ini bahwa benar sekarang sedang melakukan pendataan dari Kemenkes sampai dengan bulan informasi itu bulan April ya, April Mei sudah ada. Dan benar pula bahwa tahun 2022 itu akan ada rekrutmen P3K. Rekrutmen P3K. Itu yang sudah benar, sementara yang lain-lainnya masih menunggu. Tetapi ya karena itu benar berarti Anda harus mempersiapkan. Apa yang harus disiapkan? Dokumen Anda harus benar. Ijazah Anda harus sesuai. STR Anda harus aktif. Yang belum ngisi, yang honorer yang belum ngisi SIS DMK harus ngisi. Kemudian tadi SIP juga harus ada. Ada waktu yang belum memperpanjang, silahkan diperpanjang, ya mungkin diperpanjang. Tetapi bagi yang belum diperpanjang, bagaimana STR? Dari Ibu Dirjen mengatakan 1 tahun selama pandemi itu boleh ada pengecualian, ada perpanjangan otomatis 1 tahun karena ada pandemi. Alasannya dari Bu Dirjen seperti itu. Anda belum baca ya, ataupun belum melihat videonya ada sebelum saya belakangan ini, ada sebelum ini ya. Jadi kembali kepada pertanyaan bagaimana yang putus kontrak ya, itu kita belum tahu, tapi yang pasti yang putus kontrak selama kontraknya masih ada itu akan dipertimbangkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan sukuan untuk COVID. Sukuan untuk COVID bagaimana? Sukuan untuk COVID masih juga akan dipertimbangkan, bahkan beliau tidak melihat sukuan COVID atau bukan sukuan COVID, tapi yang pasti kalau itu diajukan oleh Rumah Pelayanan Kesehatan Pemerintah, itu akan menjadi bahan pertimbangan. Itu ya, ingat di pemerintah loh. Sekarang bagaimana yang di swasta?
ini masih asumsi ya, karena kita belum membaca surat edarannya belum baca. Kalau yang swasta, Anda boleh misalnya Anda menjadi relawan, itu menjadi masukan dalam pertimbangan nanti. Tetapi kalau lewat swasta, karena kan sebenarnya gimana ya, sebuah atmosfernya seperti ini. Rapat itu untuk membahas bagaimana meniadakan honorer dan tenaga sukarela, karena katanya dianggap perbudakan. Nah, maka yang dimaksud dengan honorer sukarela adalah orang-orang yang bekerja di rumah sakit pemerintah, rumah sakit, labkesda, atau dinas kesehatan dan lain sebagainya, pelayanan kesehatan milik pemerintah. Mereka-mereka itu kan dibayarnya di bawah standar banget, itu ya, di bawah standar banget. Makanya disebut dalam anggota DPR mengatakan perbudakan. Nah, bagi anda yang di swasta, yang di swasta, artinya anda kan tidak melakukan pelayanan kepada pemerintah dan anda mendapatkan gaji full sebenarnya. Tetapi itu pun tidak menutup kemungkinan anda untuk mengabdi kepada pemerintah, atau mengabdi menjadi pemerintah, atau di pegawai pemerintah. Anda bisa masuk karena tadi ada 2 jenis ujian, honorer yang baru. Jadi kan akan dibedakan tuh yang honorer dengan yang baru ya. Jadi hemat saya berarti Anda pun bisa masuk, tapi dengan cara masuk ke yang baru, perawat baru. Gak masalah. Tapi Anda kan tidak mendapatkan, Anda yang dari lulusan fresh graduate, lulusan yang belum kerja, pegawai dari pemerintah, non pemerintah, berarti masuknya ke yang baru ya, perawat baru atau tenaga kesehatan baru. Bedanya apa? Ujiannya sama, tapi Anda tidak mendapatkan penambahan poin. Jangan khawatir, yang sudah bekerja di pemerintah juga, kalau belum, misalnya belum 10 tahun, kalau si Bu Dirjen kan mengatakan 10 tahun. Kalau belum 10 tahun, itu juga belum mendapatkan afirmasi. Kita tunggu surat edarannya, semoga lebih jelas. Yang pasti ada umum, ada baru, ada honorer. Jadi yang dari swasta ikut yang baru. Terima kasih, itu saja. Itu baru asumsi karena saya pun masih menunggu surat edaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Nanti informasi pun saya akan terus memberikan melalui channel YouTube ini. Terima kasih.